Oke ya, jadi kita lanjutkan lagi dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bahas hal-hal yang dasar di Excel, berikutnya kita akan bahas yang lebih dalam lagi, lebih jauh lagi ya. Nah, kalau untuk mengurutkan data, ya, untuk mengurutkan data seperti ini, misalnya di sini ada data ini kemarin ya, jadi ini namanya, kemudian nilai-nilainya. Nah, kita mau urutkan data ini berdasarkan namanya. Ini untuk mengurutkan data bisa kita lakukan seperti ini. Ini disorot, di blok semuanya data ini, ya. Jadi ini saja ya yang di blok dari angka 1 ini sampai yang apa C ini. Yang ini nggak usah, yang apa namanya, yang judulnya. Ya. Atau lebih jelasnya Bapak ganti saja ini dengan warna lain. Ini ganti warna kuning saja ya. Ini juga. Oke. Jadi yang disorot ini atau yang di blok ini semuanya. Kemudian di sini diklik data. Nah, di sini di sort itu. Sort itu diatur ya. Ini diklik dihilangkan centangnya my data as header. Jadi dicentang saja, ini hilangkan bahwa ini tidak ada headernya ya. Nah, kita mengurutkan data. Mengurutkan data berdasarkan namanya. Namanya ini ada di kolom C. Ya. Berarti ini sort di kolomnya ini kolom C. Ya. Nah, kalau udah ini ordernya A to Z. A to Z itu artinya mulai dari A sampai ke huruf Z. Ya. Klik OK. Ya. Ini udah berubah datanya. Hurufnya ini datanya berdasarkan abjad nama. Ya, A, B, C terus ya. Ini nama. Gitu. Kalau misalnya kita mengurutkan data berdasarkan nilai aktivitasnya, siapa yang paling rajin gitu di sini, ya. Nah, kita sort di sini. Tadi kalau yang C ini nama, maka untuk yang aktivitas itu di kolom D, ya, di kolom D, klik OK, ya. Nah, ini tapi ini A sampai Z ya. A sampai Z itu artinya dari kecil ke besar. Kalau kita mau ganti dia dari besar ke kecil, maka di sini dari large to smallest ya. Nah, gitu ya. Atau kita mau urutkan datanya berdasarkan nilai akhir, ini juga bisa seperti itu. Kita klik sort, kemudian ini kolom H, ya, ya, large to smallest, ya, ya. Jadi berdasarkan ini. Ya. Nah, jadi ini cara untuk mengurutkan data. Nah, tapi cara ini tadi itu kita harus blok-blok seperti ini ya, mau diatur. Ada cara lain yang lebih enak lagi. Ini kita balikan lagi seperti ini ya. Kita balikan lagi ke sort, ke kolom B. Ya, kita bacakan tadi naruh nama ya. Ini smallest to large. Ya, gitu ya. Oke. Nah, kita akan urutkan data ini menggunakan cara lain. Ya, jadi menggunakan filter. Nah, caranya ini diklik semua gitu, susun seperti ini. Ya. Nah, di sini klik filter. Nah, ya, sudah ada tanda panah-panah seperti ini. Jadi tinggal kalau mengurutkan berdasarkan nama, maka tinggal klik ini saja. Ya. Nah, sort A to Z. Ya. Nah, tapi di sini ini yang ada yang blank jangan dicentang ya. Kalau blank kosong kan. Ini kemudian ada rata-rata. Rata-rata ini kan di bawah ya. Nah, rata-ratanya jangan dicentang gitu. Ya, jadi yang blank ini klik OK. Nah, maka dia akan menyusun berdasarkan nama ya. Nah, ini Irma ya. Sebentar coba kita cek lagi. Irma tadi masuk.
Ya, gitu ya, A to Z. Ya, jadi Amir gitu. Nah, kalau kita mau mengurutkan berdasarkan apa nilainya di sini, nilai akhir, maka tinggal diklik saja ini. Kemudian di sini sort large to smallest ya. Nih. Ya, seperti ini. Ya. Jadi ini nah ini tapi ininya ini dihilangkan ya. Ini kan masih pakai apa namanya mengurutkan ini berdasarkan ini. Jadi ini pakai 2. Jadi kalau misalnya nilainya ada yang sama 64,4 ya. Nih coba 64,64 sama kan nilainya. Nah, kalau sama dia akan urutkan di sini berdasarkan abjadnya. Jadi difilter berdasarkan ini dulu, baru difilter berdasarkan abjad. Ini yang pertama, ya. Kalau misalnya dia sama, dia akan lihat abjad. Bukannya Lina dulu ya, baru Bobby. Kenapa? Karena abjadnya berdasarkan abjad B dulu baru L, ya gitu. Nah, jadi ini cara mensortir dengan menggunakan apa ini? Filter, ya. Oke. Jadi kita balikan lagi ini ke asal, ya. Hilangkan filternya. Ya, gitu ya. Jadi oke. Nah, sekarang bagaimana kita akan ngatur ya. Jadi misalnya ini kan datanya seperti ini ya. Ini kolom, ini barisnya seperti ini. Nah, kita akan mengubah yang kolom jadi baris, yang baris jadi kolom. Ya. Itu sering juga digunakan, seringkali juga digunakan seperti itu, ya. Nah, caranya gampang, jangan ngetik satu-satu, kita ngetik satu-satu ini nomor nanti ya diketik satu sini. Nah, ketik nomor. Terus 1 ya, 2, nanti terusnya ya. Kemudian sini begitunya apa? Nama. Ya. Kemudian nama di sini Irma. Ya. Terus Amir. Ya lama, ya. Nah, kita bisa namanya menggunakan copy transpose ya. Ini saya hapus dulu. Ini kalau ngapus kolom seperti ini saja caranya. Ini dia disorot semuanya seperti ini. Kemudian delete. Nah, selesai hilang ya cepat. Oke. Ini kita copy di blok semuanya data-data yang ada di tabel ini ya. Ini di sini ada copy, klik copy di sini atau klik kanan copy. Nah, taruh di mana? Mau taruh di mana misalnya di sini, ya. Nah, di sini ada paste ini ada ininya ya, macam-macam ya. Nah, ini kan enggak apa spesial gitu, ya. Atau di sini diklik kanan, klik sini pas spesial. Nah, di pas spesial ini pilih transpose. Diklik transpose-nya, klik gitu. Kemudian klik oke. Nah, udah berubah dia, ya. Yang tadinya ini tadi kolom ya, nomor ke sana ya, kolom ini berubah jadi apa namanya? Baris. Ya. Paham ya? Nah, nanti kalian tinggal atur lagi nanti apa namanya tabel ini. Ya, ini kita nilai nanti ya ini kan di centerkan saja. Make ini juga bisa, make yang apa namanya? Ini center close action ini juga bisa gitu ya. Atau misalnya ini mau di merger kan gitu, taruh tengah-tengah bisa nih, ya. Ini nama nomor gitu. Ya. Ya, jadi ini caranya mengubah tabel yang tadinya kolom menjadi baris dan sebaliknya baris menjadi kolom, ya. Kita hapus lagi. Kita berikutnya akan membuat grafik, ya. Nah, grafik ini juga penting ya. Karena grafik itu
untuk melihat data secara cepat ya. Artinya gimana yang paling menonjol, yang mana yang paling tinggi nilainya, itu gampang sekali ya. Nah, ada data grafik itu macam-macam bentuknya, ada grafik batang, ada grafik line ya. Kalau ini kira-kira pakai grafik apa ini? Kita akan bikin grafik batang ya, sesuai dengan data ini kita akan bikin grafik batang. Nah, kita akan melihat bagaimana nilai mahasiswa ini ya terhadap aktivitasnya ya. Nah, caranya gimana? Ini di menu ini klik insert ya. Nih, klik insert. Kemudian kita sorot, kita blok, misalnya ini namanya sama aktivitas. Jadi kolom nama dan kolom aktivitas. Di blok seperti ini. Ya. Sudah itu? Punya laptop? Sudah? Oke. Kalau sudah di blok seperti ini, maka langsung saja kita bikin grafiknya. Ya, ini tinggal pilih ini, grafiknya seperti ini. Nih, langsung muncul. Ya. Klik. Nah. Ya. Apa yang Anda bisa lihat di sini? Yang bisa kita lihat di sini. Ya. Ini mudah sekali melihatnya. Mana yang paling tinggi adalah si nilai Caca. Nih. Kemudian kita juga bisa membandingkan. Kira-kira nilai siapa lagi yang kira-kira sebanding dengan Caca? Nih, mirip-mirip dengan Caca. Adalah Irma, Amir, Mira. Ya. Nah, Bobby juga sama Lina ini juga. Ini udah tidak jauh berbeda. Ya. Kemudian nilai yang paling kecil siapa? Siapa? Mari. Ya. Inilah gunanya menggunakan grafik. Mudah sekali kita melihatnya dibandingkan kalau kita melihat tabel seperti ini. Ya. Nah, grafik ini bisa kita dipercantik ya. Ini kan bisa diperbesar seperti ini ya. Nih. Ya. Mau dikecilkan lagi seperti ini bisa ya. Nih. Ini kalau mau diganti misalnya grafiknya ya, ini klik ini chart design ya. Nih. Ya, jadi klik ini kemudian chart design, ini bisa diatur seperti ini. Nih, kan lebih cakep lagi dia. Ya. Nih. Ya. Gitu. Ini kalau warnanya, kalau kita mau ganti warna batangnya, gimana caranya? Ganti warna batangnya. Bisa kita gunakan change color seperti ini ya. Nih. Nih, di sini ada change color. Atau misalnya kalian juga bisa gunakan di sini klik kanan, kemudian di sini ada fill. Ya. Klik fill di sini, pilih warna misalnya merah. Bentar, ini fill ininya ya. Kita mau grafik batangnya ya. Kita mau batangnya, klik kanan. Nah, bentar. Klik dulu ini sampai titik-titiknya muncul seperti ini ya. Nah, baru klik kanan. Nah, ini fill ininya ya, warna dalamnya ya, seperti ini. Ini yang diganti seperti ini kalau misalnya yang ini posisi titik-titiknya, bulatannya ada di sini, di sekeliling ini. Ya, artinya ini warna ininya yang mau diganti. Kalau mau ganti warna batangnya, diklik batangnya ini ya. Kemudian klik kanan. Nah, ini. Klik kanan, kemudian pilih fill ya. Perhatikan caranya ya. Saya ulangi lagi, ini klik ini, kemudian caranya untuk mengubah grafik batangnya, kita klik ini batangnya,
Ya, klik batangnya sampai ini nanti ada titik-titik seperti ini nih, ya. Kemudian di tempat di batang kursornya ini jangan lari ke sini, jangan lari ke sini ya, tetap di sini posisi si kursor. Kemudian klik kanan, di sini ada fill. Ini cara cepatnya ya. Kemudian pilih warnanya merah misalnya, ini maka berubah akan warna merah. Kuning, hijau, ya. Nah, saya pilih merah misalnya gitu. Nah, ini langsung berubah. Ya. Tapi kalau misalnya mau ngubah ini tadi, yang seperti tadi mengubah latar ininya, ini cukup diklik satu kali sampai ini nih bulat-bulatannya seperti di keliling ini. Nah, jangan lari-lari dari kotak ini, klik kanan, pilih fill-nya misalnya warna hitam, ya, abu-abu misalnya. Maka ini latarnya akan berubah menjadi abu-abu, ya. Oke, berikutnya kita mau bikin judulnya. Ini kan chat title ya. Ini kalau mau dihapus gampang, tinggal diklik saja kemudian di cut atau delete ya. Ini klik delete gitu hapus. Kalau mau dikasih judulnya tinggal ketik saja di sini. Misalnya apa? Grafik nilai aktivitas mahasiswa. Ya, ini kan cuma aktivitas ya. Perhatikan ini cuma kita ambil data yang aktivitas ini tadi ya. Nah, gitu. Nah, ini kan apa namanya? Ini enggak tahu kita ini kan apa? Nilai ya. Nah, ini nilai, ini nama. Gimana caranya untuk nambahkan di sini bahwa ini adalah nama gitu. Ya. Nah, caranya diklik ini. Kemudian di sini ada chat design, diklik chat desainnya. Ya. Kalau tidak diklik ini enggak ada chat desainnya ya. Muncul chat design itu kalau ini diklik dulu. Ini kadang-kadang seringkali mana chat desainnya? Nah, kemana chat desainnya? Ya, karena ini belum diklik. Ya, diklik dulu ini, kemudian chat design. Ya. Nah, di sini ditambah add chat element. Nah, di sini ada aksis ya, ada aksis title. Aksis title-nya berarti judulnya. Ini chat title, ini tadi ya, chat title. Kalau dihilangkan non, ini hilang nanti chat title-nya itu, ya. Nah, ini nih. Kalau ini kan hilang dia. Nah, ini non ya, tidak ada artinya. Nah, kita pilih yang aksis title. Aksis title di sini kita pilih yang primary horizontal nih, muncul ya. Sudah muncul. Kita klik ini, nih ada muncul nih. Ya. Ini kita bisa ganti dengan namanya apa? Nama mahasiswa. Ya. Nah, sekarang mau di sini. Di sini apa ini? Title-nya nilai. Oke. Diklik lagi ini, kemudian tambah elemen di sini akses title, di sini pilih primary vertikal. Nah, sudah ada. Tinggal diganti ini tulisannya ya. Apa namanya? Nilai. Nah, gitu. Ya. Ini bisa kita perbesar, bisa diperkecil gitu. Ya. Nah, ini kalau mau dipindahkan grafik ini ke namanya ke Microsoft lain bisa mudah ya. Kita mau pindahkan ke Word atau ke Excel. Nah, kita copy dulu ini semuanya, klik copy ya. Kemudian kita buka PowerPoint ya ini. Saya hapus ya. Ini saya new slide. Ya. Ini tinggal nanti di sini klik paste saja gitu. Nah, ini ada paste macam-macam ya. Ada paste picture. Picture itu artinya yang di apa namanya dipastekan, ditempelkan sini adalah gambar. Ya, ini misalnya seperti ini. Jadi ini dia gambar. Posisi di sini bukan lagi apa namanya grafik yang bisa diotak-atik, bisa diubah. Dia benar-benar murni gambar. Ya. Hapus lagi.
Kalau pastenya di sini pakai apa namanya seperti ini, keep format ini masih kita bisa utak-atik ya, nih. Ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau ubah warnanya ini masih bisa ini. Ya. Jadi di dalam sini bisa kita ubah warnanya. Ya, ini seperti tadi. Ya, mau diganti catnya bisa. Nah, seperti ini bisa. Jadi ini bisa diedit gitu ya. Jadi beda ya. Jadi ada yang apa kalau kita pastenya itu ini saya hapus lagi. Jadi di paste itu ada macam-macam. Kalau ini cuma gambar. Kalau gambar ya nggak bisa diedit lagi. Kalau ini bisa diedit. Nah, coba nanti silakan dipelajari kalau ini untuk apa, yang gimana. Ya, ini. Tapi ini 3 ini nanti bisa diedit, tetap bisa diedit ya. Gitu. Nah, coba kita buat ini saja yang gambar ya, gambar itu. Jadi dari sini gambarnya. Kalau mau grafiknya, kita copy grafiknya ini. Ya, ini. Klik kanan, copy, masukkan lagi ke PowerPoint ya. Tinggal paste ini. Ini juga gambar ya. Nih. Kalau misalnya tadi seperti tadi itu bisa diubah utak-atik juga. Ya. Nih, kalau misalnya saya kopinya pakai yang ini ya. Nih. Ini bisa diubah-ubah. Masih bisa diubah-ubah ini. Ya, ini saya geser misalnya. Ya. Nah, ini bisa diubah. Mau di apa namanya? Ukurannya ini mau dibesarkan ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini bisa diubah. Ya, tabelnya bisa diubah. Ya. Oke. Ya, paham ya sampai sini ya? Nah, kita tadi ini berdasarkan nama dan aktivitas. Bagaimana kalau kita mau bandingkan nama dan tugas misalnya, atau nama dan nilai akhir sajalah sekaligus ya, nilai akhir. Gimana caranya? Ya. Oke. Ini disorot, diblok seperti ini. Nih, ya. Kemudian untuk ke sini kan nggak bisa ya. Kalau misalnya kita sorot seperti ini hilang kan? Berubah hilang kan dia kan? Nih, ini sorot seperti ini. Kemudian di blok juga di sini ini sorot blok ini hilang. Kalau mau di blok semua kan kita maunya yang dua ini kan. Nah, caranya di blok dulu nama ini. Kemudian tekan di keyboardnya itu tekan kontrol. Tekan kontrol. Tahan ya, kemudian baru ke yang nilai akhir ini. Ya, maka dia dapat dua-duanya. Baru kita insert grafiknya. Ya. Nih. Ya. Jadi ini sudah menggunakan ini. Ini kita turunkan saja dulu ini ke bawah ya. Nih. Ya. Jadi ini sudah menggunakan data yang dibandingkan adalah nama dan nilai akhir. Ya. Demikian juga kalau misalnya seperti pertanyaan tadi teman yang tadi nama sama tugas maka disorot di blok seperti ini ya. Kemudian tekan kontrol kemudian tugas. Masukkan grafiknya. Ya. Jadi banyak nanti grafiknya ini. Ini terhadap apa namanya? Aktivitas, ini apa namanya? Nilai akhir, ini tugas. Ya. Nah, di sini bisa kelihatan lagi ya, mana yang paling rendah sekali di sini, ya. Oke, gitu ya. Bisa ya.
Oke, kita hapus lagi ini. Ya, ini tadi kalau mau kita ubah di chart design ini mau seperti ini bisa nih, ya. Lebih cantik ya. Ada bayang-bayangnya di belakang itu. Biasanya grafik kita nggak perlu pakai apa XY lagi, kita langsung udah seperti ini saja. Nah, kalau mau ngubahnya ini ke grafik lain, ini tinggal diklik saja di menu set design ini change type ya. Nah, mau grafik gimana bentuknya? Ini yang pakai 3 dimensi, klik gitu ya. Nah, seperti ini atau ini ya. Nih, klik OK. Nah, merubah dia ya. Mau diubah apa lagi bentuknya? Yang file atau line ya. Nah, katakanlah ini misalnya grafiknya berdasarkan waktu. Nih, ini line ya. Maka akan ditampil seperti ini ya. Nah, inilah yang dikatakan tadi kalau line itu cenderung terhadap apa namanya ini kan nggak tepat ya. Kalau kita membandingkan kita susah ngelihatnya ini. Ya. Dan susah membandingkannya. Ini lebih tepat digunakan kalau grafiknya ada kecenderungan terhadap waktu tadi ya. Misalnya dolar tadi naik, gimana dolarnya naik tanggal sekian turun, tanggal ini naik gitu. Ini katakan dolar, ini hari pertama ini sama. Nah, hari berikutnya dia turun, hari berikutnya lagi naik, turun gitu, ya. Nah, itu apa namanya grafik line. Kalau misalnya grafik yang pie tadi, QI tadi ini seperti ini. Nah, ini dia menggunakan persentase ini, ya. Ini persentase. Jadi ini 44%, 85% gitu. Jadi biasanya kalau ini bikin grafik untuk yang persentase ya. Nah, ini grafik ini bisa kita ubah lagi, mau 3 dimensi juga bisa kita atur ya. Nah, ini seperti ini bisa di luar ya, ada namanya. Wah, Yuni 44, Irma 85 gitu. Ini seperti ini. Ya. Ada semua ya di sini. Nah, ini kalau mau yang 3 dimensi. Ya. Nih, ya. 3 dimensi seperti ini. Ya. Nih, kalau misalnya dibentuk seperti ini, dia seperti ini, ya. Kalau ini macam-macam ya. Nih, tinggal pilih saja kita grafiknya yang mana. Ya. Ada lagi yang pakai apa namanya histogram, ya, atau waterfall macam-macam ya. Nih, nah dia berubah seperti ini histogram. Jadi dia menjumlahkan ya, menjumlahkan apa namanya dia jadi bagi cuma 1 dan 2 saja. Ya. Ya, ini ya. Kita balikkan lagi ke asal. Klik di sini. Nah, ini datanya tadi di sini datanya ada data apa namanya labelnya ya. Nih. Ya, ini nama ini muncul di sini tadi karena kita pakai yang apa di set di grafik apa namanya batang apa namanya file tadi ya. Ini kalau mau dihilangkan ini tinggal diklik saja, kemudian delete saja itu bisa ya. Ini. Oke, itu apa namanya bikin grafik ya. Nah, berikutnya kita akan membuat apa namanya perubahan atau penandaan di tabel ya. Jadi misalnya bagaimana caranya misalnya di sini
kalau nilainya lebih dari 85 itu akan dibuat perubahan di tabel ini, di sel ini. Ya. Kalau misalnya seperti ini, kita mau yang nilainya 85 sampai ke atas, misalnya kita mau birukan semua di sini ya. Ini misalnya apa, biru misalnya ya, dibikin biru. Nah ini berarti dia biru. Ini biru. Ya, kita menandakan bahwa di tabel ini nilainya yang 85 dan ke atas itu ditandai seperti ini. Ini kalau seperti ini kan repot kan satu-satu. Ya. Nih seperti ini mau di apa 90 mau biru lagi seperti ini. Ya. Terus ini juga bisa hilang-hilang gitu. Nah, gimana caranya biar menggunakan formula rumus supaya ini bisa berubah. Ya. Nah, ini caranya. Ini kita mau surat yang mana? Yang aktivitas saja misalnya, ya aktivitasnya atau semuanya terserah. Nah, anggaplah kita yang mau aktivitas saja ya, berarti ini atau ini sajalah, misalnya 85 ini saja dulu, ya. Nah ini misalnya, oke lah kita ini saja. Ini kita sorot seperti ini ya di kolom aktivitas. Kemudian di sini ada conditional formatting. Diklik di sini conditional formatting, kemudian di sini pilih ada new rule, ada clear rule, ya, manage rule. Ini adalah untuk ngisi formulanya, aturannya. Ya, kita klik new rule. Rule itu aturan ya, rule. Ya, new itu baru. Klik new rule, kemudian di sini, nah di sini ada apa namanya isian-isiannya. Kita pilih aja dulu yang nomor 2 ini, klik sini. Nah, di sini cell value, nilai apa namanya sel di sini. Ini kan sel value, nilai sel. Ya. Nah, kita mau masukkan kalau misalnya 85 ke atas, dia akan berubah menjadi warna biru. Ya. Bisa kalian gunakan di sini equal atau greater than apa namanya lebih besar dari 85 misalnya 84 misalnya ya. Nah, itu 85 masuk atau misalnya between itu antara between. Misalnya kita mau masukkan antara berapa? 84 sampai 100 misalnya ya. Jadi yang 84 sampai 100 nilainya warna biru. Coba kita buat 85 dulu ya. Buat 85. Atau enggak 85-nya? Ini Bapak belum pernah tes juga. Oke, 85 sampai 100. Nah, kalau 85 sampai 100 ini memenuhi 85 sampai 100, apa yang kita mau minta? Apa yang mau kita kerjakan? Nah, formatnya. Ini kalau no format, itu berarti dia tidak ada perubahan. Nah, kita klik formatnya di sini. Nih. Yang tadi, yang ini tadi, yang apa pakai ini tadi, ini fill. Nah, warnanya apa tadi? Warna biru ya. Nah, warna biru, pilih warna biru. Maka ini akan berubah warna biru. Tapi kalau misalnya kita bukan ini font misalnya, ini misalnya berubah warnanya menjadi biru. Ini warna hurufnya. Ya. Nih warna hurufnya. Jadi ini warna birunya warna biru. Jadi warna hurufnya ya. Bisa kita atur. Misalnya bordernya, numbernya. Nah, kita tadi kita pengennya yang ini tadi. Ya, ini coba kita buat di sini biru. Klik OK. Ya, klik OK. Nah, ya, berubah semuanya jadi biru. Ya. Kalau kita mau ganti, coba kita ini mau ganti warnanya tadi seperti tadi, ini nggak bisa. Ya. Mau kali kotak atik ini nggak bisa, mau ganti ini nggak bisa dia. Karena di sini sudah menggunakan formula, ya. Jadi nggak bisa diganti ini. Nah, kalau misalnya ini, oh enggak, saya tidak mau apa namanya latar belakangnya, saya mau ganti fontnya yang mau diwarnain.
hurufnya ya, angkanya yang mau diwarnain, bukan ininya. Nah, ini kita balik lagi sini. Kemudian conditional formatting di sini kita harus hapus dulu yang lamanya. Manage rule di sini, edit rule, nah atau kita edit saja, edit gitu ya. Nah, Padwin di sini formatnya ini di clear dulu, hilangkan yang format yang latar belakangnya. Nah, kita pilih yang font ya. Fontnya misalnya warnanya ya di bold misalnya gold dan biru. Warnanya biru ya, ini biru, warna biru. Jadi perubahannya nanti tulisannya tebal, warnanya biru. Oke. Klik OK. Klik OK. Apply. Nah, ya. Nih. Ini tadi sudah kita ganti karena ini tadi kita klik tadi ya, ini no fill ya. Nah, jadi yang berubah adalah fontnya, hurufnya. Paham ya? Lah kalau enggak, saya pengen latarnya berubah, hurufnya berubah. Oke, bisa ya. Kita tambah ini sorot lagi yang tadi yang ini semuanya di sini. Kemudian di sini kita manage rule. Kemudian di sini edit ya. Jadi di sini warnanya biru, kemudian kita pengen juga formatnya berubah, ini warnanya, kemudian warna ininya diganti, warnanya misalnya kuning ya. Nah, kuning. Klik OK. Klik OK. Apply. Nah, jadi yang berubah dia latar belakangnya kuning, tulisannya biru tebal. Ya. Oh, saya pengen ini semuanya berlaku di sini semuanya aja. Ini enggak hanya di aktivitas tapi semuanya. Oke, bisa. Caranya gampang kalau misalnya mau cepat ya ini di copy saja atau copy satu ini saja. Ya, copy. Nanti buat di sini semuanya, tinggal pas spesial di sini enggak usah dibikin lagi rumus tadi. Pilihnya di sini format. Ya, klik OK, maka semuanya akan berubah. Ya. Nah, 87, 89, 87, semuanya yang di atas 85 akan berubah. Ya, ternyata si Caca ini memang yang luar biasa pintar. Ya, aktivitasnya bagus, tugasnya bagus, UTS-nya juga bagus, UAS-nya bagus ya. Caca ini. Buktinya apa? Ini semuanya biru, kuning dan biru gitu. Ya. Oke ya, jadi ini format conditional formatting ya. Jadi untuk merubah seperti ini penting juga dipelajari. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau cetak di sini? Kadang-kadang cetaknya itu nggak pas ya. Kalau nyetak seperti ini kita bisa lihat di sini file, kemudian print. Nah, muncul seperti ini. Tadi kan ada grafiknya ya. Nih, ini kan halaman 1 ya, ini 1 ya. Ini 1, ini halaman 2. Ya. Kita pengennya ini satu halaman, jangan dipisah seperti ini. Gitu. Ya. Oke, bisa caranya. Ini bisa caranya di sini di page setup, klik page setup ya. Kemudian di sini ada pilihan landscape. Landscape itu dia nyetaknya dipanjang ya, manjang. Kalau ini tegak gitu. Landscape klik OK gitu. Nah, ya, tapi ini belum muncul semua ya. Nih, ada yang kepotong. Nah, apa ini ada kepotong ini gimana ini? Ya. Nah, caranya di sini tetap di page setup, tapi di sini jangan adjust-nya 100%. Tapi kita ubah menjadi misalnya 80%. Saya cobakan. Nah, ya. Tapi nanti hasil ngeprintnya kecil ya, karena dia dikecilkan 80% supaya dia muat satu kertas. Gitu. Ya, tinggal nanti print gitu.
ini apa namanya untuk kertas ya, ukuran kertasnya apa? Ada A4 ya. Nah, untuk F4 itu bukannya ini ya, jangan salah ya, bukannya legal ya. F4 itu ada ukuran lain lagi sebetulnya. F4 itu sama dengan A4 lebarnya tapi panjangnya 33 kalau nggak salah ya. Coba nanti lihat ukurannya. Nanti di sini custom set ini saja, coba diubah saja hurufnya itu. Diganti kertasnya itu buat kertas baru ya. Itu. Ini kadang-kadang kita mau mepet-mepet gitu ya, supaya ini kecilan gitu, pengennya besarin gitu. Ini kita pakai ada nama ininya juga ya, ada apa margin ya. Nah, ini kalau custom margin seperti ini. Ini tinggal nanti diatur misalnya top ini labnya ini turunkan sampai sini misalnya 0,3, ini right-nya 0,3 juga ya. Klik OK. Nah, ya. Ini kan dia geser ya, kiri. Jadi dia geser ke sini. Ini kalau ini kita buat lagi custom marginnya, kita ubah lagi 0,0 misalnya 1 misalnya 0,5. 0,1 lah ya, 0,1. Ini juga 0,1. Ya. Nah, dia geser lagi. Nah, ini tinggal kita besarkan lagi. Kalau mau besarkan lagi, di sini setup jangan 80%, coba 85%. Nah, ya. Ini masih bisa geser lagi nih. Besarkan lagi. Back setup misalnya buat di situ 90%. Nah, ya. Jadi kalau mau besarkan seperti itu atau misalnya ukuran kertasnya diubah jadi F4 gitu. Ya. Oke, jadi demikian ya. Jadi penggunaan Excel lebih lanjut ya dari sebelumnya yang hanya dasar dari Excel ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.